Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran kali ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan ilmu hadis mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian pada abad 2, 3, dan 4, lanjut ke abad modern sampai dengan bagaimana ilmu hadis di Indonesia. Baik, yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi ini pada awalnya hadis hanya dipelajari melalui lisan, baik periwayatannya maupun penyampaiannya. Bahkan Nabi terang-terangan melarang untuk menulis hadis karena beberapa hal yang dikhawatirkan. Larangan menulis hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri yang bunyinya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni syai'an illa al-Qur'an faman kataba anni ghairal Qur'an falyumhihu wa hadithu anni wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa muqa'idahu minan nar. Nah, dari hadis itu sangat jelas sekali bahwa Rasulullah pada awalnya memang melarang untuk menulis hadis. Sampai ada sebuah kejadian di mana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, yang mana beliau selalu mencatat hadis dari Nabi, lalu ditegur oleh orang Quraisy. Nah, dari situ kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As mengadu kepada Rasulullah, namun Rasulullah menjawab, "Uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illal haq." Tulislah demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Nah, dari sejak saat itulah para sahabat mulai menulis hadis. Pada periode-periode selanjutnya, kemudian hadis mulai ditulis dan dibukukan secara resmi. Hadis yang diseleksi ini kemudian dipilih mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, dan mana hadis-hadis yang dhaif. Artinya memang ada beberapa hadis yang boleh digunakan sebagai hujjah atau dalil, dan ada juga hadis-hadis yang lemah dan tidak bisa digunakan untuk dalil. Selanjutnya, pada abad 2, 3, dan 4, pada periode ini mulai lahirlah yang namanya ilmu hadis atau ulumul hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang pedoman-pedoman atau kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis, keadaan sanad dan matan dari hadis-hadis yang dapat diterima atau ditolak. Jadi dengan ilmu hadis ini kemudian akan diketahui mana hadis-hadis yang bisa digunakan dan mana hadis-hadis yang tidak boleh digunakan sebagai dalil. Dan prosesnya itu salah satunya dengan metode takhrij. Selanjutnya, perkembangan hadis pada abad modern. Pada abad ini perkembangannya sudah lebih sistematis dan modern karena beberapa diantaranya sudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat. Sehingga umat muslim menyadari bahwa kita harus melakukan update, harus melakukan pembaharuan supaya tidak terpengaruhi oleh ajaran-ajaran dari barat. Maka pada masa ini hadis ditulis lebih sistematis dan lebih modern. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perkembangan dan pertumbuhan ilmu hadis sangat dipengaruhi oleh pendidikan ulama yang kebanyakan belajar di Timur Tengah. Ada beberapa kitab ilmu hadis yang sudah ditulis oleh ulama di Indonesia, baik yang berbahasa Arab maupun yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Nusantara. Baik anak-anak, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Selalu semangat belajar dan semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.